Halo, saya Supem Arifin dan saya sering kali mendapatkan pertanyaan bagusan mana antara camcorder Pro dengan kamera DSLR atau mirrorless saat mendokumentasikan acara wedding. Saya sebagai videografer wedding yang sudah menggunakan camcorder Pro dari zaman masih menggunakan mini DV seperti ini ya bentuknya, yang kaset. Dan saya pasti memilih untuk menggunakan camcorder Pro karena ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh camcorder Pro dibandingkan dengan kamera DSLR ataupun mirrorless. Camcorder Pro memiliki kelebihan seperti kapasitas baterai yang besar, bisa zoom yang jauh, lalu juga bisa dicas sambil digunakan, memiliki image stabilizer, mikrofon stereonya, lalu dia bisa shoot berjam-jam tanpa ada masalah. Hanya satu kekurangan dari camcorder Pro ini, kualitas gambarnya itu kalah jauh jika dibandingkan dengan DSLR ataupun mirrorless. Akhirnya Sony merilis camcorder Pro dengan kualitas gambar yang sangat bagus seperti HXR MC88 dan juga HXR NX100 yang seperti kalian pernah lihat di video sebelumnya, yaitu di sini, dan di sini, dan sudah saya review seperti apa kualitas gambar dan kelebihan dari kamera tersebut. Di video kali ini saya akan mereview kakak dari HXR NX100 yaitu Sony HXR NX200. Sony HXR NX200 adalah camcorder Pro entry level keluaran terbaru dari Sony dengan jenis handheld yang memiliki resolusi 4K dengan harga yang terjangkau, praktis, dan ditujukan untuk dokumentasi wedding, event, acara live, seminar, terus juga bisa live streaming, dan juga untuk acara perusahaan atau bisa juga untuk edukasi. Sony HXR NX200 adalah generasi terbaru dari seri NX100. Kedua camcorder Pro ini memiliki bodi yang sama, berjenis handheld, 3 ring setting, mikrofon internal, XLR input, dual slot memory card, ND filter, zoom 24 kali untuk HD, dan 18 kali untuk 4K. Perbedaan antara NX100 dengan NX200 adalah yaitu di resolusinya. NX100 masih memiliki resolusi Full HD atau 1080 dan untuk yang NX200 ini dia resolusinya sudah 4K atau Ultra HD. Memiliki sensor 4K 1.0 tipe Armor S CMOS yang mampu menghasilkan gambar yang jernih dengan noise rendah meskipun dalam situasi cahaya redup di malam hari dan memiliki ruang tajam yang sempit sehingga menghasilkan bokeh yang sangat keren. Salah satu kelebihan dari NX200 ini adalah mampu menghasilkan warna kulit yang natural sehingga cocok untuk mendokumentasikan wedding. Juga memiliki gamma curve dan color profile sehingga kalian bisa memilih tone warna mana yang cocok dengan kebutuhan kalian. Saya menggunakan HXR NX200 ini kemarin untuk acara-acara wedding, terus juga ada acara sekolah, lalu juga bikin video cover musik ya, terus juga untuk iklan dan untuk konten YouTube ini saya sangat puas banget dengan hasilnya seperti yang kalian bisa lihat di cuplikan video berikut ini.
Selain itu juga NX200 ini bisa untuk live streaming seperti untuk Facebook, untuk YouTube, untuk Twitch, dan juga bisa digunakan untuk virtual wedding. Seperti yang beberapa bulan kebelakang itu rame banget kan virtual wedding, dan itu membutuhkan kamera seperti HXR NX200 ini yang mampu membroadcast gambarnya langsung ke internet dan bisa dilihat oleh para tamu undangan di rumah. Caranya pun juga sangat praktis. Kalian tinggal membeli sebuah alat namanya Camlink yang bisa dihubungkan ke laptop dan juga komputer kalian, lalu menggunakan kabel HDMI dari Camlink itu ke kamera HXR NX200 kalian, dan bisa kalian syuting selama berjam-jam tanpa khawatir harus overheat. Dan itu sangat penting banget dan krusial karena untuk virtual wedding ini tidak boleh si gambarnya nanti terputuskan, karena tamu di rumah pasti bakal kecewa kenapa kok gambarnya tidak muncul karena kameranya overheat, kan itu tidak lucu gitu di situ. Untuk para wedding videographer yang berada di perkotaan pasti merasa bahwa kamera DSLR atau mirrorless sudah cukup untuk job wedding sinematik. Ya memang karena si kamera DSLR dan mirrorless itu hanya mampu mengambil gambar short clip atau video pendek-pendek saja untuk wedding sinematik. Tapi untuk videographer di daerah yang acara adatnya bisa sampai 12 jam sampai malam, terus juga bisa berhari-hari seperti di Jawa Tengah itu ada Minodoreni dan segala macam, itu pasti membutuhkan ketangguhan camcorder pro untuk mendokumentasikan acara seperti itu. Dan Sony HXR NX200 ini hadir untuk memberikan ketangguhan dari camcorder pro, tapi juga dengan kualitas gambar 4K yang sama seperti kamera DSLR ataupun mirrorless. Saya sudah melakukan percobaan dengan merekam selama 60 menit non-stop menggunakan resolusi 4K dari HXR NX200 ini, dan saya tidak merasa ada masalah apapun, tetap lancar, lalu juga gambarnya tidak ada masalah, dan juga yang paling penting kameranya tidak mati sendiri, itu yang paling penting. Dan saya merasa ini memang sangat tangguh HXR NX200 ini, apalagi kalau misalkan kalian menggunakan mirrorless itu tidak bisa kan merekam 4K selama lebih dari 30 menit, ada juga yang 40 menit itu maksimal, karena setelah itu sensornya akan overheat dan kamera akan mati merekam dengan sendirinya. Di sini saya akan membandingkan hasil dari Sony HXR NX200 ini dengan HMC 2500, karena saya waktu itu pernah bawa dua kamera ini ya, saya syuting barengan supaya terlihat perbandingannya seperti apa. Jadi ini untuk kalian yang masih memiliki HMC 2500 bisa upgrade ke NX200 ini dan kalian bisa lihat perbedaan gambarnya itu seperti apa. Oke, ini adalah perbandingannya untuk acara wedding. Sebelah kiri ini menggunakan HXR MC 2500 dan sebelah kanan menggunakan HXR NX200 dengan format yang sama FHD 1080. Kalian bisa lihat kalau yang NX200 ini warnanya lebih tajam dan lebih keluar ya, lebih pop up. Ini menggunakan settingan yang sama baik itu shutter speed, gain ataupun irisnya. Di sini kalian bisa lihat yang sebelah kanan terlihat lebih putih, lebih kontrasnya terlihat, padahal semua settingannya saya pastikan ini menggunakan settingan yang sama. Ini adalah untuk video klip ya, sebelah kanannya kita menggunakan XAVCS yang 4K. Nah, terlihat banget untuk mentok zoomnya itu. Kalau NX200 dia akan membuat depth of field-nya atau ruang tajamnya menjadi sempit dan sehingga mengakibatkan belakang si model ini ada menjadi bokeh gitu kan. Nah, sebelah kiri ini menggunakan MC 2500, saat dia di zoomnya sampai mentok, dia kesulitan banget mencari fokusnya gitu. Dia sering banget misfokus sehingga seperti yang kalian lihat si modelnya ini menjadi terlihat ngeblur, kadang berubah-ubah karena si fokusnya itu dia berubah ke belakang atau ke foregroundnya atau ke depan. Nah, di sini juga kalian lihat lagi, kita close up lebih dekat lagi, terlihat banget kan perbedaannya bahwa yang NX200 ini bokehnya lebih kental dan karena memang sensornya juga beda banget gitu dibandingkan dengan MC 2500. Dan juga dari warna kalian bisa lihat sendiri perbedaannya untuk yang XAVCS 4K dengan yang FHD 1080p. Dan ini adalah acara di dalam ruangan, ini di sekolah, dan ini acara presentasi produk Prakerin. Terlihat sekali bahwa HXR NX200 ini bisa menghandle di situasi cahaya yang redup ya, sehingga dia masih tetap terlihat lebih kontras dan juga warnanya lebih keluar jika dibandingkan dengan HMC 2500 seperti yang kalian lihat di perbandingan berikut ini. Jadi kesimpulannya adalah Sony HXR NX200 ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian para videographer wedding terutama, dan juga siapapun yang bergerak di jasa dokumentasi komersil untuk pilihan mengupgrade alat kalian. Jika kalian menggunakan camcorder pro seperti HMC 2500, lalu kalian ingin mendapatkan resolusi gambar 4K dengan harga yang terjangkau tapi masih tetap berbentuk camcorder pro, maka ini adalah pilihan kalian.
Dan ini bisa menjadi investasi jangka panjang selama beberapa tahun ke depan kan, karena resolusi 4K saat ini masih baru dan nanti diharapkan selama 5 tahun ke depan kalian tidak akan usah untuk upgrade kamera lagi gitu. Jadi masih bisa menggunakan HXR NX200 ini selama jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Dan itu sangat penting di dalam sebuah bisnis. Kita saat membeli alat juga harus memikirkan berapa lama dia akan bisa bertahan, kemungkinannya, terus juga apakah nanti akan usang atau enggak. Dan menurut saya pribadi HXR NX200 ini memang cocok dan saya juga pasti akan menggunakan kamera ini untuk event-event di wedding, dan juga bisa dipasangkan apabila memang si kliennya pengen wedding sinematik plus dokumentasi, kalian bisa menggunakan mirrorless untuk sinematiknya dan NX200 ini untuk men-shoot video dengan durasi yang lebih panjang atau yang full dokumentasinya. Jika kalian punya pertanyaan apapun seputar kamera Sony, bisa kunjungi langsung di Instagram mereka di professionalbysony_id. Jadi demikian video review Sony HXR NX200 ini, semoga bermanfaat. Saya Supem Arifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.